kita akan mendengar apa yang menjadi materi Pak Tulus. Pak Tulus Wulan Juni Esos ini merupakan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan banyak penghargaan yang sudah diraih. Ya, jadi Pak Tulus sudah bisa memperlihatkan materinya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone bekerja sama dengan penerbit dalam rangka seminar literasi nasional dengan tema menumbuhkan semangat kepenulisan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak secara teknis nanti bagaimana cara menulis, tetapi saya akan memberikan sedikit motivasi dan contoh-contoh ragam tulisan yang bisa dilakukan oleh teman-teman, khususnya pustakawan, karena saya lihat ada beberapa yang hadir pada hari ini, termasuk ada kepala dinas juga dari Kabupaten Tanjung, apa ini? Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih sudah hadir dan beberapa kepala dinas. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan semua. Tanjung Jabung Barat. Jabung Barat. Ya, terima kasih Bapak Kepala Dinas dan seluruh perpustakaan yang ada di seluruh pada kali ini. Teman-teman semua, materi sudah ya? Belum. Ini baru sementara. Iya, untuk tenaga perpustakaan kan dalam undang-undang itu ada 4. Ada kepala perpustakaan, kemudian ada pustakawan, ada tenaga teknis, dan ada tenaga ahli. Jadi untuk teman-teman pustakawan, kegiatan menulis itu adalah salah satu kegiatan pengembangan profesi di pustakawan, ya. Jadi di jabatan fungsional pustakawan. Jadi nilainya lumayan tinggi, ya, angka kreditnya bagi teman-teman yang sudah memangku jabatan fungsional pustakawan. Walaupun begitu, teman-teman yang lain, walaupun belum pustakawan maupun yang masih statusnya tenaga perpustakaan, tenaga tesis dan seterusnya, kegiatan menulis ini sebagai latihan, karena menulis itu bukan proses yang gampang, karena dia harus berlatih, dia butuh proses, sehingga kegiatan menulis ini sangat penting. Nanti sebentar akan saya jelaskan di materi saya. Kemudian juga kegiatan menulis juga ini juga bisa meningkatkan ya salah satu kemampuan kita, kecerdasan kita. Dan sebisa mungkin ya sekarang sudah berkembang media sosial. Sebisa mungkin media-media sosial kita itu diwarnai dengan tulisan-tulisan. Jangan hanya foto, makanan, jalan-jalan, tetapi sebisa mungkin isinya tentang tulisan-tulisan kita. Saya juga mau klarifikasi tentang Facebook saya, karena ada yang bertanya, Pak Tulus itu media sosialnya, Facebooknya isinya kok berita, ya isinya kok tulisan, bukan kenapa tidak dimuat di medsosnya Dinas Perpustakaan. Jadi saya mau klarifikasi bahwa tulisan-tulisan yang saya buat di media sosial saya sebenarnya itu adalah diari saya, karena tulisan-tulisan tersebut itu sebenarnya nanti pada saat waktunya itu akan saya tarik kembali untuk bukti fisik menjadi angka kredit saya. Jadi jangan biasa teman-teman, ini Pak Tulus ini nulis terus ini di Facebooknya, padahal itu diari saya ya, di media sosial itu diari saya. Nanti akan saya tarik kembali, karena kalau saya nyimpan di komputer biasa, ini sekarang hard disk saya yang 1 tera hampir setengahnya terisi itu rusak, belum bisa saya kembalikan. Jadi dengan fasilitas ada di media sosial ini sangat membantu kita untuk menulis dan akan tidak kehilangan jejak, karena apapun yang kita lakukan di digital yaitu kan tidak kehilangan jejak. Bagaimana materi saya sudah? Teman-teman selamat bergabung yang baru bergabung.
Jadi saya hanya menggambarkan sedikit tentang bagaimana memotivasi diri kita untuk menulis, dan nanti secara teknis nanti ada dari penerbit ya, dari penulis nanti bisa menumbuhkan bagaimana kiat-kiat cara menulis. Silakan materinya Pak Bapak Dr. Adin Bondar yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber dari Perpustakaan Nasional. Kemudian juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang memfasilitasi kegiatan yang luar biasa ini. Karena kegiatan kali ini sebenarnya momentumnya pas di bulan Gemar Membaca, dan sebentar lagi kita akan menyemarakan Hari Kunjung Perpustakaan, dan kita juga sudah melewati ya di tanggal 8 kemarin adalah Hari Literasi Sedunia. Oke, kita mulai dari pertama. Coba dinaikkan lagi. Pak Senal, dikasih naik lagi Pak Senal. Ya, udah enggak usah itu. Enggak usah halaman 2-nya, yang halaman. Ya, saya akan membawakan materi motivasi menulis dan ragam tulisan. Silakan lanjut saja. Jadi yang belum kenal saya, ya nama saya Tulus Wulanjuni. Lahir di bulan Juni pastinya, tentu ya nama saya. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa sadar atau tidak sebenarnya kita setiap kali bangun, ya setelah bangun tidur, apa yang dicari? Ya, pasti yang dicari ini pasti ya kebanyakan yang dicari handphone, ya kemudian ngecek status, kemudian menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Itulah yang kita lakukan sebenarnya. Jadi sadar atau tidak, kita setiap hari sebenarnya selalu berhubungan dengan tulisan. Lanjut ke bawahnya lagi Pak Zainal. Jadi membaca dan menulis sebenarnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan unsur yang terpenting dalam kehidupan. Jadi perintah pertama kan membaca, yaitu Iqra, bacalah. Kemudian membaca dan menulis itu adalah kaitan, yaitu dalam ayatnya alama bil kalam, yaitu menulis. Menulis merupakan kompetensi dasar yang orang sekarang cerita tentang literasi. Sebenarnya sejak Al-Quran ada, ya diturunkan Al-Quran, itu Allah sebenarnya sudah menyuruh kita untuk berliterasi. Dan pintu masuk untuk berliterasi, karena banyak ya cabang-cabang literasi, itu pintu masuknya adalah membaca. Karena kalau tidak membaca, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Ini contoh ya. Kenapa ada juga yang bertanya, mana yang duluan membaca dan menulis? Nah ini, mana yang duluan membaca dan menulis. Jadi sebenarnya membaca dan menulis itu tidak bisa dipisahkan. Karena seperti yang dikatakan Pak Dr. Bondan tadi, kenapa penerbitan buku di Indonesia itu masih kurang, hanya 30.000 judul, sumber IKP tahun 2015, kalau tidak salah saya juga sempat baca, 2015, itu hanya 30.000 judul. Karena kenapa? Karena mereka bagaimana mau menulis kalau tidak membaca, ya. Dan saya selalu mengatakan kenapa itu membaca itu penting. Ya bukan semuanya penting lah, buku juga penting. Tetapi kalau buku ada tapi tidak dibaca juga, contoh kita punya kitab, ada yang punya Alkitab, tetapi kalau dia tidak baca, itu kan juga tidak ada faedahnya karena hanya tersimpan di rak, tersimpan di lemari. Jadi membaca itu adalah yang pertama dan utama. Jadi yang sebelum membaca buku-buku yang lain, bacalah dulu kitab suci kita masing-masing. Jadi saya berharap untuk memproduksi buku, ya, untuk menghasilkan sebuah buku itu juga perlu kita lakukan kesadaran. Kita harus banyak membaca karena nanti dari membaca dan pengalaman itulah muncul ide-ide yang akan kita tulis. Kemudian ini ada piramida. Jadi kenapa orang menulis itu hanya sedikit? Kita bisa lihat, menulis itu adalah sebenarnya puncak dari keterampilan berbahasa. Pada saat manusia lahir, itu dia hanya tahu menyimak. Jadi kalau bayi itu kan tidak tahu berbicara, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, dia hanya menyimak. Mulai dari
lahir, ya mulai dari lahir atau bahkan dalam kandungan itu sebenarnya bayi kita itu sudah bisa menyimak. Jadi kemampuan menyimak ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Kemudian lanjut saat dia sudah bersekolah, dia akan mempunyai kemampuan membaca, karena dari kemampuan menyimak dan kemampuan berbicara, dia akan timbul bagaimana saya akan mendapatkan sesuatu yang baru. Makanya tumbuh kemampuan membaca. Dan kemampuan membaca ini pun akan semakin kecil lagi, semakin sedikit yang dimiliki oleh orang dibanding kemampuan berbicara. Sehingga kenapa timbul hoax, ya, timbul hoax, itu karena dia hanya mempunyai kemampuan menyimak dan kemampuan berbicara. Makanya kalau ada orang berbicara, kita bisa lihat apakah itu hoax atau tidak. Kita bisa lihat dari kata-katanya. Jadi kalau ada orang yang berkata, menurut si A, menurut si B, ya, menurut si C, berarti dia hanya menyampaikan dari hasil menyimak. Tetapi kalau dia sudah mengatakan menurut ya buku ini, menurut literatur ini, menurut ini, nah, jangan bersumber katanya. Jadi kebanyakan hoax itu kan bersumber dari katanya. Jadi kalau katanya si A begini, kena itu hoax nanti ya. Jadi saya berharap kita meningkatkan kemampuan membaca untuk filter. Jadi saya selalu menyampaikan juga kepada rekan-rekan sejawat saya, jangan budayakanlah menyaring berita dulu sebelum sharing, ya, menyaring berita. Bagaimana menyaring berita? Kita harus memiliki referensi atau literatur baik yang diperoleh di media sosial, yang terbukti kebenarannya, atau dari buku-buku. Jadi kemampuan membaca dan kemampuan menulis ini hanya akan dimiliki oleh sebagian orang yang memang betul-betul mau menumbuhkan kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Lanjut, Pak Zainal. Lanjut, Pak Moderator. Iya. Apa yang melatar belakangi kita mau menulis? Banyak sebenarnya ya. Tujuan menulis itu banyak. Saya menemukan literatur itu sampai 10 tujuan menulis. Orang mau menulis karena tujuan akademis. Tujuan akademisnya apa? Kalau tidak nulis, tidak dapat nilai. Ya, itu banyak. Jadi sebenarnya saya rangkum, tujuan menulis itu ada 2. Yang pertama, memang orang menulis itu ingin berbagi atau sedekah. Jadi dia timbul dalam dirinya ingin berbagi. Jadi berbagi bukan hanya memberi uang, ya, berbagi, bahkan berbagi paling ringan kan senyum. Tetapi menulis juga adalah berbagi, sedekah. Itu adalah ideologis. Kemudian yang kedua, saya kelompokkannya cuma 2 saja. Jadi secara individu dan secara nilai ekonomis. Jadi menulis juga itu sebuah profesi karena dihargai, ya, ada penghargaan. Bahkan kalau kita menulis bisa sampai menerbitkan buku dan bestsellers, kemudian kita bisa tembus ke berbagai media, itu kan ada income yang kita dapatkan. Tetapi saya berharap teman-teman semua ini menulis jangan faktor ekonomis. Kenapa? Kalau kita menulis ideologis atau sedekah atau berbagi, sebenarnya nanti ujung-ujungnya akan ke income gitu. Jadi jangan berharap kalau kita menulis nanti akan dihargai. Tetapi menulislah karena Anda ingin berbagi, ingin menyebarkan kebaikan. Jadi amal didapat dan bertawakal saja. Semoga apa yang ditulis ini, ya, tapi jangan berharap. Semoga bisa bernilai ekonomis. Lanjut, Pak. Kemudian lanjut Pak Moderator. Kemudian modal awal, ya, modal awal menulis. Ada 3 modal awalnya, ya. Modal awal ini bagi yang pemula, ya, modal awal menulis itu ada 3. Jadi menulis sebenarnya berat kalau kita dipaksa dengan sesuatu yang tidak kita suka.
Jadi modalnya itu hanya 3. Ya, pertama, tahu apa yang kita suka. Jadi kita menilai diri kita sendiri. Saya sukanya di mana ya? Saya sukanya tentang budaya, saya sukanya tentang olahraga, saya sukanya tentang kesenian, saya sukanya tentang sastra dan seterusnya. Jadi itu kita harus tahu dulu kita suka apa. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang yang memang kita tidak kita tidak bisa ke sana. Jadi saya selalu mengatakan itu baik sama anak-anak saya, jadilah diri sendiri. Ya, jadilah diri sendiri. Apa yang kita suka itulah yang kita lakukan. Kemudian memperdalam hal yang kita suka. Nah, umpamanya kita suka menulis tentang perjalanan atau menulis tentang novel, ya silakan Anda lanjutkan itu. Dan Anda akan berhasil di titik sana. Kemudian yang paling akhir, banyaklah membaca yang kita suka. Karena kita tidak bisa menambah perbendaharaan kata dan seterusnya kalau kita tidak banyak membaca tentang apa yang akan kita sukai. Jadi itu saja 3. Jadi kalau menulis sekarang introspeksi diri, saya suka nulis apa gitu. Saya suka nulis apa, terus diperdalam tersebut. Kemudian yang ketiga membaca, banyak membaca. Terus selanjutnya penulis harus memiliki dedikasi. Ya, dedikasi ini korban waktu, korban tenaga, ya. Orang menulis itu butuh waktu berjam-jam. Saya nulis berita saja itu butuh 1 jam. Ya, menulis berita. Kenapa? Saya harus mencari informasi-informasi sesuai agar informasi itu valid. Apa kuncinya? Sabar dan tekun. Jadi orang penulis itu harus punya kesabaran dan ketekunan. Kemudian lakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi tulisan kita itu kalau semakin seperti pisau ya, semakin diasah akan semakin tajam. Jadi kalau umpamanya sedikit baru 1 paragraf, besoknya bisa 2 paragraf sampai minimal 3 paragraf. Oke, lanjut di bawahnya. Tip menulis. Ya, ini yang tipnya menulis, mungkin nanti akan disampaikan juga oleh narasumber yang lain. Fokus pada hal yang terbatas saja. Jadi apa yang kita suka dan apa yang kita gali itu saja. Jangan sampai menyebar tulisan kita. Kemudian jangan berusaha untuk sempurna. Aduh, saya enggak tahu buat ini. Memulai kata pertama susah dan seterusnya. Janganlah berusaha untuk sempurna. Saya selalu sampaikan juga kepada teman-teman pustakawan di Makassar, kalau membuat berita, silakan buat saja berita. Ya, silakan saya buat berita. Jangan takut salah. Karena semua kesalahan itu nanti akan diperbaiki. Jadi jangan berusaha untuk sempurna. Menulis saja. Kemudian tahapan menulis, ada persiapan, kemudian penulisan, kemudian nanti tampilannya bagaimana supaya cantik dan seterusnya. Lanjut. Sekarang saya akan lihat contoh-contoh ragam tulisan dan sebagian itu juga sudah saya lakukan. Nanti sebagian lagi akan ditambahkan oleh teman-teman penulis yang menjadi narasumber hari ini. Makalah. Nah, ini makalah yang biasa menjadi masalah klasik. Disuruh bikin makalah, susahnya gitu ya. Bikin makalah. Lomba-lomba bikin makalah susah. Padahal kalau membuat makalah itu struktur sederhananya itu hanya 7 ya. Judul dan nama penulis. Ini yang sederhana. Belum ada abstraknya ya. Judul, nama penulis, kata pengantarnya apa, daftar isinya. Ini kalau di SMA ini sudah dipraktekkan. Pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Ini sebenarnya yang menjadi panduan kalau membuat makalah. Lanjut, kemudian menulis opini ya, menulis opini atau artikel ya. Jadi menulis opini ini saya lihat di koran-koran di Makassar, utamanya Tribun Timur, mulai kemarin itu yang menulis banyak yang pustakawan nih, ya banyak pustakawan. Nah, terima kasih teman-teman pustakawan sudah menulis di momen Hari Literasi. Nanti saya tantang juga di Hari Kunjung Perpustakaan, silakan membuat tulisan juga. Jadi struktur opini dan artikel sebenarnya hampir sama dengan makalah tadi, ya cuma dia tidak terlihat karena dia tergabung, tercampur menjadi satu kesatuan. Tidak ada pemisahan awal dan akhir. Kemudian ada laporan, ya contoh ragam tulisan lagi adalah laporan berita. Inilah yang paling sebenarnya ringan dibuat bagi teman-teman pustakawan, bagi teman-teman
yang lain, pegiat literasi. Marilah kita warnai media sosial kita dengan membuat laporan berita, ya. Jadi isi dari media sosial saya itu sebagian besar bahkan tiap hari biasa ya, bahkan tiap hari saya melaporkan ya atau membuat berita di media sosial saya. Kemudian saya lempar ke teman-teman media online dan alhamdulillah teman-teman media online itu menerima dan akhirnya diterbitkan di media online-nya. Itu saya dibayar berapa? Enggak dibayar ya. Tetapi saya senang apa yang saya tulis itu bisa tersebar ya. Jadi jangan menilai bahwa apa yang kita buat itu ada nilai ekonomisnya, tetapi minimal kalau pustakaan ada angka kreditnya. Jadi ada nilai angka kreditnya nih teman-teman ya. Jadi apa yang saya tulis ada nilai angka kreditnya. Kalau membuat berita itu syaratnya yang penting objektif ya, jangan memberitakan diri kita sendiri ya. Bisa juga memberitakan diri kita sendiri tapi kurang etik. Kalau memberitakan diri kita berarti harus orang lain yang buat. Jadi harusnya objektif. Jadi berita itu seyogianya mengangkat citra perpustakaan itu sendiri. Kalau yang bekerja di perpustakaan, kalau di organisasi mengangkat organisasinya. Jadi kan ada kata pepatah, di mana bumi diinjak, ya langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, kita harus memperlihatkan atau mempromosikan organisasi kita kepada masyarakat bahwa organisasi kita begini. Kemudian juga berimbang, jangan berat sebelah, kita harus berbagi pendapat yang kita wawancara. Kemudian dalam ilmu jurnalistik itu dalam membuat berita itu 5W dan 1H. Apa yang terjadi, siapa yang orang yang terlibat, di mana kejadian itu, kapan dan mengapa. Selanjutnya bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian cermat dalam hal ini kita harus cermat itu harus kita bertanggung jawab apa yang kita beritakan. Kemudian aktual baru. Jangan yang berita 1 minggu yang lalu diberitakan. Nah, ini bagi pustakawan ini bernilai angka kredit bagi pustakawan pertama, pustakawan sampai pustakawan muda ya. Bahkan pustakawan madya juga bisa untuk membuat berita. Kemudian proposal. Membuat proposal ya. Ini banyak ya yang dilakukan oleh teman-teman kalau akan membuat suatu kegiatan itu buat proposal. Untuk menawarkan ide, gagasan ya, untuk meminta sumbangan, dukungan, kegiatan-kegiatan lomba-lomba, kita kan butuh proposal untuk ke pihak ketiga dan seterusnya. Itu silakan dilakukan dan itu sebenarnya proposal memiliki panduan masing-masing. Dan saya ini sedikit beri tunjukkan bahwa proposal itu ternyata bisa mengangkat citra daerah kita. Seperti proposal yang saya buat ya. Proposal untuk inovasi yang saya dan teman-teman usulkan ke Kemenpan. Alhamdulillah proposal saya ya untuk Dongkel with Mobile Library itu tahun 2017 menjadi 99 top inovasi nasional. Kemudian proposal kartu perpustakaan bisa PD tahun 2018 itu menjadi 20 top inovasi nasional. Kalau mau lihat proposal saya nanti bisa saya di WA. Kalau yang dari perpustakaan ingin juga melihat proposal. Kemudian Sentuh Pustaka, alhamdulillah itu juara 1 inovasi di Kota Makassar. Dan terakhir ini 2020 Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah itu menjadi top 21 inovasi nasional penanganan COVID 2020. Ini suatu kesyukuran bahwa perpustakaan, satu-satunya perpustakaan yang ada di Indonesia itu bisa lolos proposalnya untuk penanganan COVID. Selanjutnya naskah drama skenario. Saya juga sejak 2011 saya menyusun naskah skenario untuk pembuatan iklan perpustakaan sampai tahun ini sebenarnya. Tahun ini saya sudah susun skenarionya, tapi belum dieksekusi karena menunggu kebijakan. Jadi untuk iklan, untuk drama ini kita buat naskahnya dulu ya. Jadi bagaimana menuangkan kalau naskah drama itu bagaimana menuangkan perasaan ke dalam bentuk cerpen dan novel, kemudian percakapan itu kita jadikan dialog. Ya, jadi kalau umpamanya skenario dalam iklan dan seterusnya itu kan sebenarnya apa yang kita apa yang kita inginkan itu diubah jadi dialog nanti yang diperankan oleh beberapa pemeran iklan ya, pemeran atau tokoh yang nanti akan memerankan adegannya.
Lanjut. Jadi banyak sebenarnya ragam-ragam tulisan yang saya tampilkan ini adalah sebagian. Kemudian pengalaman atau imajinasi. Jadi kegiatan nulis untuk mengekspresikan pikiran ke dalam tulisan. Ini yang diceritakan. Jadi pengalaman sama imajinasi beda. Jadi silakan Anda menulis di blog ya atau di media sosial tentang pengalaman, baik pengalaman yang dialami sendiri maupun khayalan. Jadi kalau orang berkhayal ya silahkan dituangkan khayalan-khayalan itu yang menarik ya, ide-idenya yang penting baru itu akan bisa nanti diincar sama penerbit itu kalau bisa bisa menggugah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir mungkin yang di bawah Pak Moderator. Yang terakhir itu membuat rangkuman atau resensi. Jadi untuk membuat resensi bahan bacaan atau ya. Ini kalau pustakawan juga bernilai angka kredit untuk kandungan dalam sebuah bacaan. Kemudian kita melihat apa kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut. Kemudian kita bisa memberikan saran dan masukan. Dan ini bisa juga dikirim ke media sosial untuk bisa diterbitkan resensi buku. Ada beberapa resensi yang sudah saya tulis itu sudah diterbitkan di media sosial, di media online. Jadi teman-teman bagaimana usah takut salah dalam menulis. Kita kan sudah ngetik ya. Jadi enggak usah takut salah dalam menulis. Jadi siaplah Anda menulis, siapkan Anda menulis dengan ragam yang di atas tadi yang sudah saya sebutkan. Karena kuncinya sebenarnya latihan, latihan, dan latihan. Karena saya sudah menulis di medsos itu sejak 2010 ya sebenarnya. Sejak saya bergabung di Facebook itu saya nulis. Karena sebenarnya nanti tulisan Anda itu ya di media itu menjadi ya orang akan bisa membaca itu akan menjadi kepribadian Anda. Orang akan bisa melihat kepribadian Anda itu dari hasil tulisan yang Bapak Ibu tulis. Nah, ini adalah kata-kata bijak. Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah, dan ini sudah kita lakukan bersama. Dan jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Saya juga masih pengen menulis lagi sebuah buku, walaupun saya sudah baru satu buku yang saya tulis. Dan mudah-mudahan nanti bisa menulis lagi untuk bagaimana bisa kuncinya ya untuk menulis itu bagaimana kita bisa menebar kebaikan. Apa yang lakukan itu harusnya terekam dan ada juga kata-kata bijak ya dari sahabat Nabi bahwa ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jadi kalau ilmu itu tidak diikat itu akan hilang. Kemudian kita boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ditulis, ia akan hilang dalam pusaran sejarah. Jadi mulailah dengan menulis hal-hal yang kita ketahui saja, tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Ini kata J.K. Rowling, penulis dari novel ya. Lanjut Pak, di bawah. Mungkin sudah selesai. Jadi masyarakat yang literate itu memiliki karakter yang kuat. Ini saya gambarkan contohnya. Ya, jadi orang yang memiliki bahan bacaan, referensi bahan bacaan yang baik, dia akan tidak mudah dipengaruhi. Seperti jika ini kita lihat ya, gini gambar, ada yang satu yang bijak, ada yang satu marah-marah. Nah, karena yang satu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, yang satu perpustakaannya di kepalanya sudah banyak informasi-informasi yang dia peroleh, yang satunya bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi masyarakat yang literate itu memiliki karakter yang kuat sehingga tidak mudah menerima kabar-kabar yang tidak baik. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada seluruh teman-teman yang ada di acara ini, di webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Nanti kalau ada yang dipertanyakan silakan nanti lewat moderator. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih Pak Tulus atas motivasi menulis. Tentu banyak sekali motivasi yang bisa kita petik bersama Bapak Ibu sekalian.